ora lama sikana ralamu. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini. Dengan kejadian yang kita alami dengan pandemi dari COVID-19 saat ini, ada bagian di dalam hidup yang Tuhan mau ingatkan bagi setiap kita, yaitu hati-hati dalam berbicara. Karena setiap ucapan atau perkataan itu adalah seperti doa. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-6, dan demikianlah firman Tuhan. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Saudara, firman Tuhan mengatakan begitu jelasnya bahwa janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu? Mungkin ketika kita berpikir bahwa hal itu adalah hanya bercanda, namun engkau tidak tahu bahwa Tuhan serius. Sebagai contohnya dalam kehidupan kita, yaitu setiap menjelang pergantian tahun, banyak orang yang bercanda ketika masuk di tahun yang baru, mau mencari kalender yang banyak tanggal merahnya. Dan Tuhan kabulkan sekarang dalam masa pandemi corona. Ketika seseorang yang bernama Nadiem Makarim ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan, dan banyak orang yang bercanda, wah nanti belajarnya secara online, bayar SPP-nya dan terima rapot pun gak usah repot ke sekolah, cukup pakai GoSend, bayar pakai GoPay. Dan Tuhan nyatakan sekarang, ketika Menteri Pendidikan melempar akan konsepnya Merdeka Belajar, dan banyak pula orang yang bercanda, dosen gak perlu ke kampus lagi, mahasiswa akan bisa belajar di mana saja, kampus-kampus bakalan sepi. Dan Tuhan pun merealisasikannya sekarang. Ketika banyak orang bercanda dalam perkataannya, gak usahlah bersusah-susah kerja di luaran, cukup dari rumah saja. Dan sekarang Tuhan dengarkan ekspektasi dari kita. Ketika kita berbicara dan bahkan berdebat bagaimana cara mengurai akan kemacetan jalan raya, maka Tuhan pun berikan solusinya sekarang. Dan ketika kita meramaikan tentang isu-isu pemanasan global, bagaimana cara mendinginkan bumi, maka Tuhan berikan jawabannya sekarang. Tanpa keramaian dan tanpa hiruk-pikuk orang-orang yang berlalu lalang memenuhi jalanan dengan segala armada yang dapat menimbulkan polusi dan pemanasan global. Saudaraku, Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui akan segala sesuatu. Tuhan itu Maha Kuasa atas alam semesta beserta isinya. Segala hormat, pujian, sanjungan, kemuliaan hanya bagi Tuhan, Sang Penggenggam daulat dan kuasa atas kehidupan. Selamat beraktivitas dalam keteraturan, dan Tuhan terus pimpin dan pegang kendali atas mulut, bibir, dan lidah kita di dalam hari-hari ke depan, sehingga kehidupan kita ada dalam pimpinan Tuhan. Dan saya percaya di dalam pimpinan Tuhan akan membawa kehidupan kita semakin baik dan akan menjadi baik. Dan di dalam anugerah Tuhan, maka sesuatu yang ilahi pun akan terjadi. Saya berdoa di dalam nama Yesus buat setiap saudara yang mendengarkan akan rekaman ini, dimanapun engkau berada, biarlah kasih anugerah dan urapan Tuhan turun kepadamu yang akan membawa engkau kepada jalur Tuhan, membawa engkau kepada jalan-jalan Tuhan, dan menetapkan engkau pada visi Tuhan, sehingga akan kehidupanmu ditaruh Tuhan pada destiny ilahi. Bukan lagi nasib, bukan lagi akan garis tangan, tapi sungguh destiny Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupanmu, yang menyatakan kemustahilan jadi kemungkinan, hal-hal yang sulit pun dijadikan mudah. Dan sungguh apa yang engkau angkat di hadapan Tuhan
biarlah itu menjadi jawaban dalam kehidupan saudara. Demi kasih dan anugerah Tuhan yang tidak terbatas, dan demi nama Tuhan Yesus, doa ini turun akan berkat Tuhan kepadamu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.